Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sofi di sini untuk menemui Sobat Sehat kembali. Ini adalah video saya yang ke-499 yang akan menjelaskan tentang penyelenggaraan kredensial dan rekredensial. Sobat Sehat, kredensial tenaga kesehatan di puskesmas menjadi salah satu elemen penilaian standar akreditasi puskesmas sesuai Kemenkes nomor 165 tahun 2023. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan kredensial dan rekredensial? Kewenangan klinis adalah hak khusus seorang tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan tertentu dalam suatu periode waktu. Demi menjaga mutu pelayanan dan untuk keselamatan pasien, pelayanan kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan klinis untuk melaksanakan pelayanan tersebut. Kewenangan klinis antar tenaga kesehatan di puskesmas dapat berbeda walaupun jenis tenaga kesehatannya sama. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam memelihara atau mengembangkan kompetensi, perilaku etika profesi, kondisi kesehatan, dan pengalaman. Untuk menilai kelaikan mendapatkan kewenangan klinis tersebut, proses evaluasi dilakukan terhadap tenaga kesehatan di puskesmas yang disebut sebagai kredensial. Selanjutnya, evaluasi ulang dilakukan secara berkala untuk menilai kelayakan dalam mengemban kewenangan klinis tersebut melalui rekredensial. Kredensial perlu dilakukan mengingat lingkup suatu cabang ilmu kesehatan senantiasa berkembang dari waktu ke waktu, sehingga tenaga kesehatan harus mengikuti perkembangan agar dapat menjaga kompetensinya untuk kelaikan mengemban kewenangan klinis tersebut. Melalui penyelenggaraan kredensial dan rekredensial, evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan kompetensi tersebut. Faktor lain yang melatar belakangi kredensial adalah keadaan fisik dan mental seorang tenaga kesehatan dapat menurun akibat penyakit tertentu atau bertambahnya usia yang dapat mempengaruhi kompetensinya. Kewenangan klinis yang diperoleh dari hasil kredensial ini selanjutnya akan menjadi dasar penetapan penugasan klinis atau clinical appointment yang dilakukan oleh kepala puskesmas. Adapun tujuan kredensial dan rekredensial adalah pertama, memastikan bahwa setiap pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten agar mutu pelayanan kesehatan lebih terjamin dan terlindungi. Dua, memperoleh tenaga kesehatan yang profesional, beretika, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Ketiga, meningkatkan reputasi dan kredibilitas tenaga kesehatan di puskesmas. Keempat, melindungi keselamatan pasien melalui proses kredensial yang terstandar. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan di puskesmas? Sobat Sehat, setiap tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas menjalani kredensial secara berkala, paling sedikit 5 tahun sekali. Penyelenggaraan kredensial dan rekredensial bagi dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan sesuai dengan petunjuk teknis ini. Kredensial dapat dilakukan sebelum penempatan sebagai tenaga baru di puskesmas atau pada saat pertama kali diberlakukannya kredensial tenaga kesehatan di kabupaten kota tersebut. Sedangkan rekredensial diikuti oleh tenaga kesehatan pada saat menjelang berakhirnya kewenangan klinis. Paling lama 5 tahun sejak kredensial terakhir atau sebelum 5 tahun untuk keperluan penambahan pemulihan kewenangan klinis. Penyelenggara kredensial dan rekredensial adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur
bagi tenaga kesehatan untuk memperoleh kewenangan klinis dengan berpedoman pada peraturan penyelenggaraan kredensial di puskesmas. Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota bertanggung jawab atas tersedianya berbagai sumber daya yang dibutuhkan agar kegiatan ini dapat terselenggara. Untuk memudahkan pelaksanaannya, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota perlu menetapkan frekuensi dan jadwal pelaksanaan kredensial dan rekredensial setiap tahun dan menyampaikannya kepada puskesmas dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk ditindaklanjuti sesuai peran masing-masing. Frekuensi dan jadwal pelaksanaan kredensial dan rekredensial ditetapkan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan pemetaan tenaga kesehatan di puskesmas yang akan menjalani kredensial setiap tahunnya. Waktu pelaksanaan kredensial dapat dibuat mendekati dengan waktu pengurusan surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktik atau SIP untuk memudahkan tenaga kesehatan. Dengan adanya jadwal tersebut, tenaga kesehatan di puskesmas dan pihak lain yang terkait diharapkan dapat menyiapkan penyelenggaraan kredensial dan rekredensial dengan baik dan optimal. Dalam menyelenggarakan kredensial, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota membentuk dan menetapkan tim kredensial yang terdiri atas perwakilan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dan organisasi provinsi untuk masing-masing jenis ketenagaan. Perwakilan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dalam tim kredensial dapat berasal dari internal Dinas Kesehatan atau Unit Pelaksana Teknis atau UPT Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten. Penguji kompetensi jabatan fungsional kesehatan Kabupaten Kota dapat diangkat sebagai anggota tim kredensial. Untuk tim kredensial perawat, perwakilan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dapat berasal dari anggota Komite Keperawatan. Jumlah anggota tim kredensial untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri atas 2 orang perwakilan dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dan 1 orang perwakilan dari organisasi profesi. 1 orang dalam tim tersebut yang berasal dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota bertindak sebagai ketua merangkap anggota, sedangkan yang lainnya menjadi anggota. Dalam hal belum tersedia cabang organisasi profesi di kabupaten kota, maka tim kredensial dapat diisi oleh organisasi profesi dari cabang kabupaten kota tersebut atas rekomendasi pengurus wilayah organisasi profesi setempat. Sobat Sehat, ketentuan mengenai tim kredensial adalah sebagai berikut. Pertama, persyaratan tim kredensial. Persyaratan umum pertama, memiliki jenis profesi yang sama dengan tenaga kesehatan yang akan dikredensial atau rekredensial. Kedua, tidak pernah terkena sanksi etika, disiplin, dan hukum. Ketiga, tidak memiliki konflik kepentingan. Keempat, memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya sama dengan tenaga kesehatan yang akan dikredensial atau direkredensial. Selanjutnya kita akan bahas yang kedua, khusus untuk perwakilan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Pertama, memiliki jenis jabatan fungsional yang sama dengan tenaga kesehatan yang akan dikredensial dan atau rekredensial. Kedua, memiliki jenjang jabatan sekurang-kurangnya sama dengan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang akan dikredensial dan atau rekredensial. Selanjutnya yang ketiga, khusus untuk perwakilan organisasi profesi, memiliki surat penugasan dari organisasi profesi. Sobat Sehat, sekarang akan kita bahas apa tugas tim kredensial. Adapun tugas tim kredensial adalah pertama, menyusun instrumen penilaian. Kedua, melakukan penilaian kewenangan klinis.
Dan ketiga, merekomendasikan kewenangan klinis. Yang ketiga, kewenangan tim kredensial. Kewenangan tim kredensial antara lain, 1. Melakukan proses kredensial secara independen. Kedua, memeriksa kelengkapan berkas pengusulan tenaga kesehatan yang akan mengikuti kredensial atau rekredensial. Ketiga, meminta data atau dokumen tambahan kepada peserta maupun pihak yang terkait bila diperlukan. Tim kredensial bertugas untuk periode waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota dengan mempertimbangkan mobilitas dari anggota tim. Dengan demikian, tim tersebut dapat melakukan kredensial dan atau rekredensial lebih dari 1 kali selama masa penugasannya. Contoh surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota tentang penetapan tim akreditasi terdapat dalam lampiran yang nanti akan dijelaskan pada video-video berikutnya. Demikianlah Sobat Sehat, di video 499 ini kita telah membahas tentang penyelenggaraan kredensial dan rekredensial. Kita akan bertemu di video 500 untuk membahas mekanisme kredensial dan rekredensial. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.